Baik, sahabat Konus, terima kasih masih setia ya di jam segini. Masih semangat? Tambah semangat. Ada satu lagi narasumber hebat di Konus Kompas Nusantara. Ini kayaknya orang jauh nih. Orang dari tahu ya? Jauh. Hah? Tahu sudah ya? Dari Batak. Ini orang jauh dan wah, nggak bisa diem. Semakin suruh diem malah semakin rame nih ini. Iya. Dan saya kenal beliau pertama kali langsung sampai hari ini tidak pernah bisa melupakan. Selalu terbakar. Dan selalu tertawa karena kita dipaksa tertawa. Selalu dipaksa tertawa. Oke, saya kasih waktu buat beliau Bapak Raut Sitompul. Mr. Spirit, kami persilakan, Pak. Sang motivator nasional. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, ya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita ya sebagai member atau anggota dari Konus sudah 5 tahun bersama. Oleh karena itu, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang luar biasa dengan pesan-pesan semangat yang luar biasa. Silakan Pak, dilanjut. Ya. Audionya belum nyala kayaknya Pak Saud. Pak Saud, audionya. Ya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita. Luar biasa. Ya, karena saya motivator, tentunya suaranya keras dan juga yang dibicarakan adalah hal-hal yang optimis. Pembicara-pembicara sebelumnya adalah luar biasa dan berkorelasi, termasuk yang disampaikan yang luar biasa barusan, saudara kita Yosandi, sangat luar biasa. Intinya beginilah, pertemuan kita hari ini tidaklah penting, tetapi respon kita, sikap kita setelah pertemuan ini adalah segala-galanya. Oleh karena itu, yang kita hormati, yang luar biasa, Bapak Kak Seto, demikian juga tadi pagi Ibu Maria, demikian juga trio yang luar biasa, namanya Pak Yudi, kemudian juga Agung Darmono, dan juga Pak Idam yang luar biasa. Terlebih juga ada Ibu Iuli, dan juga Pak Erdi yang selalu tertawa tanpa alasan. Kan, itu kan. Nah, sahabatku semua, saya berbicara to the point. Kalau tadi ada grapuluh, memang orang saya yang to the point, tetapi semua kata-kata saya pasti menyemangati. Maka nama saya adalah Saud Sitompul, Saud SP Sitompul, TTS, TBS, SPS. Saud artinya jadi, semangat artinya selamat artinya selamat, tidak takut susah. Saud Sitompul, TTS, TBS, tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, relalah menderita. Sukses bagi saya bukan berapa yang saya terima dari honor, tetapi sukses bagi saya apa yang saya berikan kepada peserta. Nah, oleh karena itu, materi yang ingin saya bagikan kepada sahabat semua adalah etos kerja profesional agar keberhasilan mengelola bisnis dan juga peningkatan karir dalam bidang kita masing-masing. Apa itu etos? Etos itu satu kata kunci, semangat. Orang yang bersemangat pasti sukses. Mengapa? Karena orang yang bersemangat banyak hal positif yang bisa dilakukan. Yang tadinya tidak mampu dia menjual, kalau dia semangat ditambah dengan strategi, pasti juga dia sukses. Tapi kalau ketika diminta menjual, sudah ketakutan. Orang sendiri pun sudah menolak, karena dia sendiri pun tidak percaya diri. Nah, oleh karena itu, ada 4 hal yang perlu saya bagikan kepada sahabatku semua. Tadinya agenda saya adalah dari jam 2 sampai jam 3 atau 14.
Tetapi saya melihat ini hanya 30 menit, tetapi kalau diizinkan terima kasih. Tapi saya nggak mau mengganggu perasaan dari Pak Antoni kan itu kan. Hanya beliau itu memang pakar EQ, pasti nggak terganggu kalau saya pakai juga waktunya kan. Nah yang pertama, bagaimana kita membangun sikap mental positif. Yang kedua, bagaimana memperkuat makna etos kerja dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana mengaktualkan potensi diri menjadi berkinerja baik. Kalau sempat nanti, 6 langkah mencapai target. Saya mau sampaikan kepada sahabatku semua, yang saya berikan ini adalah yang saya alami. Tentunya baca buku, tapi pada umumnya yang saya berikan ini adalah yang saya alami. Nah, saya pendidikan terakhir adalah dari UI, Administrasi Bisnis. Tahun 2003 sampai sekarang saya menjadi kadang-kadang marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan keliling Indonesia untuk mengubarkan 8 etos kerja profesional untuk perusahaan-perusahaan. Prinsip saya adalah janganlah kutuki kegelapan, tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Sebab apa? Satu keunggulan yang diberikan kepada manusia atau privilege adalah hanya berbuat baik. Tuhan tak pernah memberikan izin kepada manusia berbuat malas, berbuat jahat, menyakiti orang lain. Satu kata kunci, maka dikatakan 1000 kawan masih terlalu sedikit, 1 saingan sudah terlalu banyak. Maka dalam bisnis, banyak sahabat, banyak rezeki. Banyak sahabat, banyak peluang. Nah, oleh karena itu, dengan senang hati, saya berbagi semangat kepada kawan-kawan di Surabaya khususnya, dan di Sumeneb, dari Jakarta. Saya dari jauh, saya lahir di Batak tembak langsung karena penderitaan, tetapi karena semangat bisa selesai pendidikannya dan bisa juga keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja profesional. Sejak 2003 saya memberikan training di Bank Indonesia, ya hampir semua bisnis. Tetapi karena ada rahmat terselubung, blessing in disguise COVID, ya sementara biarlah kita webinar dulu kan. Nanti kalau sudah lega baru lagi Simatupang lagi, siang malam tunggu panggilan keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja profesional. Oleh karena itu, mari kita selalu mengatakan, padamu negeri, aku ada untuk Indonesia. Tapi karena terbatas waktu, cukup kita dengarkan lagu Re Ayore. Hai sahabat, karena kita bukan untuk karaoke, itu cukup diantarkan saja ya. Nah, mengapa kita membangun etos kerja unggul dalam diri kita dan juga di lingkungan perusahaan kita? Kualitas tertinggi manusia adalah ketika dia memberi manfaat bagi orang lain dan alam semesta. Maka kita kalau ingin sukses, berilah manfaat. Nah, alasan yang pertama adalah dunia ini semakin lama, semakin modern. Sekaligus juga semakin buruk. Dunia ini semakin lama, semakin modern, juga semakin buruk. Nah yang kedua, setiap orang, siapapun kita, eksis untuk menjual dan melayani. Siapapun kita. Yang ketiga, setiap pebisnis mengelola perusahaan pasti ada 4. SDM-nya, bagian produksinya, keuangannya, dan juga marketingnya. Karena ini adalah bonus ulang tahun 5 tahun, dan juga hari sales, tentunya kita bicara juga marketing. Nah, kalau pebisnis mengelola 4 hal itu dengan baik, pasti luar biasa. Teman-teman profesional, ada 5K yang perlu diperkuat. Yang pertama kompetensi, yang kedua karakter, yang ketiga kinerja, yang keempat adalah kompensasi, yang kelima adalah namanya koneksivitas atau selalu membangun hubungan yang baik. Tadi sudah dibahas oleh Pak Yosandi bahwasanya sukses 20% kompetensi, pengetahuan keterampilan, 80% adalah karakter. Itulah pentingnya kita perkuat etos. Kalau etos itu kalau dibiasakan terus-menerus itu menjadi sikap mental dan juga menjadi karakter. Karakter terbentuk dari apa yang dirasakan, dipikirkan, didengar, dilakukan. Saya pikir suatu saat nanti kita bicara itu. Tadi bicara grafologi, bisa diubah dengan juga pembiasaan yang baik.
bisa dengan tulisan tangan. Jadi banyak teorinya, tetapi itu berhubungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, usul saya kepada sahabatku semua, tolong kita katakan di tempat masing-masing 3 kali. Saya semangat, saya semangat, saya semangat. 3, 2, ya. Saya semangat, saya semangat, saya semangat, saya semangat. Saya semangat. Oke. Ketika teman-teman mengatakan saya semangat, tidak akan ngantuk. Tapi kalau dikatakan saya ngantuk, pasti ngantuk karena otak kita memerintah tubuh kita kan. Itu juga berhubungan dengan tadi grafologi kan. Kalau kita malas, tulisannya pun tak bagus. Tapi kalau konsentrasi, bergembira, tulisannya pasti bagus gitu kan. Nah, oleh karena itu ini berhubungan semuanya. Nah, kawan-kawan tidak perlu takut tentang revolusi industri 4. Revolusi industri pertama pun banyak juga orang yang PHK, tetapi tetap juga survive kan. Jadi nggak perlu dikatakan revolusi industri membuat orang nganggur. Nganggur pun bagus supaya kita jadi pengusaha kan. Banyak orang yang di PHK jadi pengusaha kan. Yang penting dia move on, yang penting dia bangkit, tingkatkan relasi, tingkatkan pengetahuan dan seterusnya. Dan itulah membuat kita, mengapa kita harus belajar etos. Yang mau kita jual hanya 2. Barang berwujud dan tidak berwujud. Nah, siapapun kita, barang berwujud dan tidak berwujud. Misalnya Pak RD itu kan yang dijualkan barang tak berwujud kan? Demikian juga Ibu Yuli. Demikian juga kan yang lain. Pasti kita antara barang berwujud dan tidak berwujud. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau dikasih target? Ada 3 respon. Kalau dikasih target di perusahaan atau kalau kita ingin menjual, ada 3 karakter yang muncul. Yang pertama, accuser, menyerah sebelum melakukan, atau disebut namanya quitter. Jadi ada orang begitu ada target, langsung dia pesimis. Tadi kan sudah dibahas juga itu kan. Orang yang pesimis tidak ujuk-ujuk. Itu adalah latihan yang lama. Tapi ada orang optimis. Langsung optimis, yakin dan percaya, atur langkah supaya sukses. Jadi yang pertama, mari kita hindarkan namanya sifat accuser. Malas, tak peduli. Kalau ini yang terjadi selama hidup dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Yang kedua, excuser. Ya mengapa target nggak tercapai? Ya karena sekarang COVID. Kenapa target tercapai? Ya karena produk kita mahal. Jadi mencari alasan untuk gagal. Saya percaya di antara sahabat tidak ada orang yang mencari alasan untuk gagal. Dan Job mengatakan begini, orang pintar tidak dibutuhkan menjadi orang sales. Yang dibutuhkan adalah orang yang tekun. Sebab apa? Kalau orang pintar gagal, banyak sekali alasannya. Tapi kalau orang yang biasa-biasa gagal, tidak mungkin gagal karena dia tidak tahu cara alasan mencari gagal, maka dia tekun, dia tekun, dia tekun. Yang ketiga, kita butuh ini bangsa Indonesia atau profesional selalu chooser, selalu menawarkan solusi. Orang yang gagal pasti memiliki sifat accuser dan juga excuser. Kita harus menjadi chooser, menjadi solusi atas kebutuhan dari customer kita masing-masing. Sukses sebenarnya ditentukan oleh kesempurnaan. Kesempurnaan bukan ditentukan oleh skill, tetapi sifat. Dulu Pak Anthony Dio Martin sudah pernah membahas, betul, kalau kita ingin sukses menjual, 80% harus pandai membuat sukacita atau memainkan emosi dari pelanggan kita masing-masing. Nah, 80% itu bagaimana caranya? Kalau kita menjual, selalu optimis. Bayangkan dia mau, bayangkan dia mau, bayangkan dia mau. Jangan kita bayangkan produk kita mahal, nanti ditolak. Kalau itu dikatakan pasti gagal juga. Itu ciri-ciri orang gagal. Oleh karena itu, mulai sekarang jadilah kita orang yang chooser, selalu optimis dan juga tekun. Yang menentukan dunia ini sukses bukan teknologi. Mari kita dengarkan pesan dari Jack Ma. Kok hilang nih suaranya? Ada masalah dengan Pak Saud mungkin? Suaranya? Unmute? Kepencet? Oke, sekali lagi saya cek. Pak Saud masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, kata kuncinya adalah, halo, bisa? Ya. Oke, silakan, kata kuncinya adalah
Manusialah yang menentukan arah dunia ini, bukan teknologi. Kenapa? Teknologi tidak bisa kreatif, tidak ada imajinasi, tidak ada kerjasama. Oleh karena itu, sudah sangat benar yang dilakukan oleh Kak Seto, bagaimana membangun generasi bangsa ini dimulai dari anak-anak. Pohon ketika kecil bisa dibentuk, setelah besar itu rapuh. Demikian juga teman-teman di Konus, kalau punya anak, seringlah puji dia, seringlah semangati dia, supaya dia bersemangat dan juga bangkit. Siapapun kita, ada 3 hal yang perlu kita perkuat. Yang pertama disebut namanya managing self. Memimpin diri, motivasi diri untuk apa sebenarnya berbisnis, untuk apa hidup. Yang perlu kita jaga adalah, sahabatku semua, jangan pernah kita hidup ini digerakkan oleh nilai pulus, nilai uang. Jangan pernah digerakkan oleh nilai kehormatan diri. Kita harus lewat dari situ. Kita harus masuk pada namanya nilai spiritual. Boleh perhatikan, baik di organisasi kecil, termasuk di bangsa ini, kalau motivasinya uang, menghalalkan segala cara dia lakukan. Trainer pun mau tanda tangan kwitansi kosong, yang penting ada kelas. Bagi saya pribadi, harus saya katakan, lebih bagus dia jadi training daripada saya tanda tangan yang tidak saya terima uangnya. Yang kedua, orang yang konflik adalah, kalau bukan karena uang, pasti karena harga diri. Jadi oleh karena itu, sebagai profesional, pengusaha, betul kita berbisnis, uang bukan tujuan, tapi uang adalah akibat. Motivasi yang sejati bagi seorang profesional sejatilah, motivasinya adalah ibadah untuk Tuhan, apapun agamanya. Maka seorang profesional yang sudah sampai pada level ibadah, selalu andalkan iman. Tidak pernah melakukan pekerjaan tanpa diawali dengan doa. Siapapun dia. Dia adalah orang biasa, tapi kalau dia sudah bagus motivasinya, berbasis nilai spiritual, pasti selalu andalkan iman, apapun agamanya. Yang kedua, kalau ingin sukses, managing task. Kita kan punya pekerjaan. Saya kira kalau teman-teman di Fakultas Ekonomi kan pernah belajar planning, organizing, actuating, controlling. Yang direncanakan 7M. Dalam bisnis, dalam pekerjaan. Man, money, material, method, mesin, minutes, dan market. Nah, yang ketiga adalah managing people. Sebagai pebisnis, harus lebih dahulu senyum dibandingkan pelanggannya. Kalau saya katakan, gunakan 3+1. Jarak 3 meter, senyumlah dengan pelanggannya. Jangan pernah pelanggan lebih dahulu senyum dengan kita. Kitalah lebih dahulu senyum kepada pelanggan. Dulu kita waktu di Surabaya, ada namanya ketawa tanpa alasan. Karena kalau orang ketawa karena alasan, itu biasa. Kalau ketawa tanpa alasan, luar biasa. Jadi sahabatku semua, kalau misalnya pusing kepala, ketawalah di kamar mandi, kan itu kan? Atau suka sendiri, saya semangat. Ho, hihihi, hahaha. Ho, hihihi, ah. Itu kita budayakan. Karena orang yang ketawa pasti lebih sukses daripada yang marah-marah. Saya percaya kawan-kawan tidak ada marah kalau target tak tercapai, ya. Ya Pak Yulia. Demikian juga Pak Agung. Ya, jadi ketiga ini menjadi kekuatan. Kemudian seringlah kita memuji orang lain. Kalau kita banyak memuji, pasti kita menjadi temannya. Kalau kita mengkritiknya, pasti dia menjadi musuh kita. Jadi kawan-kawan pemimpin, jangan suka marah kepada tim kalau target tak tercapai. Tapi puji dia, kamu pasti hebat, kau bisa. Itu kan bahasa pemimpinnya. Nah, oleh karena itu ketiga ini menjadi sangat penting bagi siapapun kita. Nah, kekuatan kita sebenarnya ada di dalam hati kita. Maka, mari kita merdekakan hidup kita. Merdeka artinya sudah keluar, sudah lewat, sudah lulus dari diri sendiri. Dengan motivasinya adalah memberi saluran barokah, saluran kebaikan, dan rahmatan lil alamin. Itulah mengapa kita menjadi penting. Oleh karena itu, izinkan Pak Erdi dan semua kawan, mari kita alasan dengan menonton video ini. Tidak jelas Pak Saud. Ada suaranya. Suaranya tidak jelas Pak Saud. Suaranya hilang.
Oh, ho, ho. Ahaha. Suaranya hilang tanpa alasan. Hilang ya? Hilang. Suara nggak jelas? Hilang tanpa alasan. Oh, tanpa alasan. Oke. Tapi terdengar suara saya, Pak ya? Iya. Oke. Nanti tolong dipotong, ya karena saya lupa kadang-kadang kalau bicara, lupa diri. Nah, bagaimana kita membangun sikap mental positif? Biasanya begini, orang yang memiliki sikap mental positif pasti lebih sukses daripada yang memiliki sikap mental negatif dalam mencapai target dan juga pekerjaan. Dan sahabatku semua, kepala kita ini bagaikan teko. Apa yang diisi dalam teko, itulah yang keluar. Kalau teko di air putih, nggak mungkin keluar teh. Pasti air putih juga. Demikian juga kepala kita ini, kalau diisi hal-hal yang positif, yang optimis, yang bermanfaat, pasti pikiran kita, perkataan, perbuatan yang positif. Itu hubungannya juga tadi dengan grafologi itu, atau bagaimana kita bersikap. Nah, kemudian mental bukan menyangkut fisik, tetapi menyangkut watak dan batin. Ada orang tubuhnya besar, tapi mentalnya lemah. Ciri orang yang mentalnya lemah, mudah kecewa, mudah marah, tapi mental yang kuat, optimis, positif, mudah memaafkan, mudah mengampuni. Jadi orang yang berantem, orang mudah marah, kecewa, itu pertanda mentalnya adalah lemah. Saya percaya teman-temanku semua di sini orang yang sangat lemah lembut, orang yang optimis, orang yang selalu melihat hidup ini adalah jauh ke depan dan bermanfaat. Secara umum ada dua manusia mentalnya. Yang pertama, sikap mental positif. Ada 10 kesalahan orang, 1 kebaikan yang diingat kebaikannya. Kesalahannya dinasihati, diarahkan di coach. Itu namanya ciri orang yang memiliki sikap mental positif. Yang kedua, ada orang memiliki sikap mental negatif. 10 kebaikan karyawan, 10 kebaikan pelanggan, 1 kelemahannya yang diingat kelemahannya. Saya percaya sahabat-sahabatku adalah nomor 1. Dan sudah kita buktikan selama 5 tahun, trio orang besar sudah membuktikan. Bonus selalu mengobarkan nilai-nilai yang positif. Good. Mari tepuk tangan untuk beliau-beliau, dan kita pun menjadi anggota, ikut juga atas saran dari beliau-beliau itu. Luar biasa beliau ini. Dan saya, puluhan, hanya bonus yang selalu mengajarkan hal-hal yang positif. Terlebih ada Pak Sani di Surabaya yang selalu support kalau ada pertemuan-pertemuan. Pak Sani yang luar biasa, apa yang kau berikan bagaikan melempar batu ke gunung, akan balik kepada kita, nggak kemana-mana. Berkahnya, kalau nggak di dunia dapat di akhirat. Hidup adalah BTS, bank tabungan surga, percayalah ya. Yang penting terus semangat kawan-kawan membangun bonus, dan juga di tempat kita masing-masing. Selamat pagi. Pagi. Ya, semangat ya, semangat ya. Nah, kemudian pikiran karyawan itu bagi kita bagaikan kamera. Fokus kita melihat yang negatif atau yang positif. Mulai sekarang, tadi sudah bicara grafologi, pikirkanlah yang positif, lakukanlah yang positif, ucapkan optimis, berikanlah yang terbaik untuk pelanggan kita, dimulai dengan pelanggan internal. Kompak di dalam, maka akan bergerak keluar dengan mantap, luar biasa. Intinya, pikiran profesional, pikiran pebisnis, apapun yang terjadi sekarang, lihatlah sisi positifnya. Karena setiap peristiwa ada hikmah di baliknya. Penderitaan pun adalah berkah terselubung, barokah terselubung. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Peristiwa yang kita alami tidaklah penting, tapi sikap kita harus selalu optimis dan juga positif. Tadi hubungannya dengan grafologi atau tulisan tangan, andai kata teman-teman punya pulpen di tempatnya, kertas, coba bubuhkan tanda tangan buka mata, dan juga tutup mata, tanda tangan, itu pasti sama. Paling beda tipis. Mengapa demikian? Semua pembiasaan. Sikap buruk bukanlah ujuk-ujuk, sifat baik bukanlah ujuk-ujuk, berpikir positif bukan tiba-tiba, tapi itu sebuah proses yang lama. Saya dan sahabatku semua sudah punya karakter, tak bisa diubah oleh Pak Yusandi dalam 45 menit. Nah, oleh karena itu, pelajaran dari situ adalah mulai sekarang,
Mari hati kita selalu tulus, berpikir positif, berbicara, memberikan semangat, memberikan tindakan yang surplus atau tindakan yang mental abundant. Kita hindarkan wajah seperti ini karena ini menghilangkan hubungan dengan nasabah kita. Kemudian dalam bisnis tidak ada persaingan, yang ada kerjasama. Jangan pernah kita berkata, perusahaan yang sama adalah saingan kita, tetapi itu mitra kita juga. Kalau dia kehabisan barang, kan bisa datang ke kita kan? Jadi jangan pernah berpikir, ya perusahaan yang sama, produk yang sama, saingan kita, sama dengan sebagai motivator. Antonio Martin bukan saingan saya, demikian juga Pak Yusandi bukan saingan saya, itulah mitra saya, kan bisa kerjasama. Itulah kita bangun nilai-nilai di Komus. Lo jual, gue beli. Saya kira bagi pebisnis ini nggak cocok ya. Nah kemudian apa akibatnya? Sebenarnya sikap mental kita itu apa yang kita lakukan bisa menjadi dua. Yang pertama bisa menjadi ethos killer atau energi negatif, atau ethos builder, energi positif. Poinnya adalah, mulai saat ini, mari kita hindarkan namanya energi negatif, tapi kita perkuat energi positif. Nanti materinya saya akan berikan kepada panitia dengan grace. Mulai sekarang, mari kita hindarkan ethos killer, karakter killer, pembunuh, ethos, pembunuh karakter, atau energi negatif, kita perkuat energi positif. Semua ada di sini. Hal-hal yang negatif pasti menghancurkan, membatasi sukses kita. Kalau hal-hal yang positif pasti mendukung kesuksesan kita. COVID ini ada banyak orang takut, itu hal-hal yang besar. Tapi apapun peristiwanya, tetap kita hadapi. Pasti ada solusi terhadap COVID. Pasti ada solusi terhadap masalah bisnis kita. Pasti ada solusi terhadap profesi kita. Apapun yang kita alami sekarang seolah-olah berkurang, tapi nanti pada saatnya kita akan bangkit kembali. Sahabatku semua, sebenarnya tidak ada orang yang cacat secara fisik, yang ada adalah mental. Dia bukanlah orang cacat secara fisik. Secara fisik boleh katakan cacat, tapi mentalnya selalu optimis. Saya pribadi tidak apa-apa dibandingkan kemampuannya. Sekarang sudah jam 3, bagaimana moderator? Apakah saya teruskan atau bagaimana? Diteruskan dulu. Gimana yang lain? Teruskan? Mau diteruskan atau mau tanya-tanya? Ya. Lanjut. Lempar ke forum. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, kemudian modal kita juga, kalau kita sebagai pebisnis atau penjual, mari kita budayakan namanya 7S. Mari kita budayakan selalu senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan sukacita. Ini mudah mengucapkan, tetapi hendaklah ini menjadi sebuah habitus, menjadi pembiasaan kita sebagai profesional dan juga sebagai pengusaha bisnis apapun yang kita lakukan. Nah, kemudian mari selalu kita kobarkan semangat di dalam diri kita. Kawan-kawan yang sudah ada IEL-nya, silakan lanjutkan, tetapi perusahaan yang belum ada IEL boleh diadaptasi, diadopsi ini. Misalnya, kalau dikatakan selamat pagi, dijawab dengan pagi, semangat. Saya kira Pak yang punya pengusaha di Surabaya sudah jalan ya. Selamat pagi. Mari kita sarah. Kalau saya katakan selamat pagi, tolong kawan-kawan mengatakan pagi, semangat. Selamat pagi. Nah, oleh karena itu awalilah pekerjaan dengan selalu semangat. Nah, kalau kita bersemangat, selamat siang, kerja keras. Mari kita siang. Kalau kita kerja keras, selamat sore, target tercapai. Jadi Ibu Yuli, kalau semangat semua tim, target pasti tercapai. Amin. Aku yakin. Nah, selamat sore. Sore, target tercapai. Tercapai.
baru sore lagi gajian. Jangan dulu gajian sebelum target tercapai ya. Harus tercapai target dulu baru gajian. Malam enak tenang. Membuat siklus ini perlu diinternalisasi di perusahaan kita masing-masing, baik secara pribadi maupun secara organisatoris. Tidak pernah kesuksesan mendahului kerja keras. Pasti banyak berdoa, banyak kerja keras, baru sukses. Saya kira itu diajarkan oleh guru-guru agama kita, kan? Demikian juga guru kita di sekolah. Banyak berdoa, banyak kerja keras, kesuksesan akan menghampiri kita. Selamat pagi. Ya. Jadi Ibu Yuli mulai besok dibikin yel-yelnya Ibu Yuli ya. Yap, siap. Siap, Pak. Nah, inilah orang bersemangat ini kan. Semangat. Itu Ananda dari Pak Yudi itu udah lihat itu kan. Semangat. Semangat. Ya, kerja keras. Kerja keras. Nah, kerja keras. Wih. Ya. Target tercapai. Iya. Target tercapai. Tenang. Rawas pesan bahasa Jawa Barat ini kan? Iya. Nah. Copot giginya. Lagi. Kawan-kawan, kenapa saya buat di awal ini sikap mental pause? Maksudnya begini, tubuh kita ini akan kuat kalau kita gembira, sukacita bekerja. Coba kita menawarkan satu produk, kalau kita malas, kita ngantuk. Nah, oleh karena mulai sekarang, tolong kawan-kawan melakukan pekerjaannya dengan sukacita, dengan bersyukur, maka di dalam tubuh kita akan mengalir namanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon seperti minyak pelumas yang bisa membuat otot kita lentur dan juga kita semangat. Nah, saya biasanya seperti kawan-kawan 2 hari memberikan training, semangat terus kan itu kan. Kenapa? Saya suka cita melakukannya. Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih, tapi kalau tak dibayar keterlaluan. Dan juga saya tidak pernah memikirkan honor. Karena yang memikirkan itu adalah panitia kan itu. Yang kedua, teman-temanku semua, tolong jaga hatinya selalu damai. Kalau hati kita damai, maka mengalir namanya hormon serotonin, membuat konsep kita dengan tenang, sama dengan tadi kata Pak Rapuluhnya, kalau kita tenang, tulisannya bagus kan? Kalau kita galau, tulisannya mencong-mencong kan itu kan? Jadi dalam keseharian selalu tenang, berdoa, damai, bersyukur. Nah, ya, coba kita goyang tangan begini semua. Bolehkah? Tangan goyang begini. Kawan-kawan, goyang-goyang semua. Coba, hai sahabat, katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Sahabat. Engkau masih muda. Hai sahabat. Kau masih muda. Masih muda. Masih muda. Tanganmu sudah goyang-goyang. Kayak ini, kayak Ya, orang yang stres, tangannya goyang-goyang. Alzheimer. Oleh karena itu, harus selalu antusias supaya di otaknya mengalir namanya hormon dopamin. Tercapai target Pak Sani, tetap semangat. Tak tercapai, makin semangat. Itu caranya. Mengeluh bukan jalan keluar ya. Harus semangat. Makin tingkat, itu jalan keluarnya. Itu 30 nanti naik, itu bagus, jadi bagus suratnya kan. Iya. Ya, benar. Jadi kalau ada mahasiswa, kemarin nilai 7, nggak usah pada semangat. Belajar, dapat 10 itu. Summa cum laude nanti kan itu kan. Kalau mahasiswanya Pak, itu dong. Jadi nggak ada gunanya kita sesali yang lalu. Tapi mari kita bangkit ke depan. Yang lalu, biarlah berlalu. Kan itu kan. Ya. Maju tak gentar. Maju tak. Ya, karena waktu kita terbatas, ya sudah cukup musiknya Ibu Yulia. Ya, tolong bisa diberikan kesimpulan, Pak Saud. Intinya bisa begini. Diberikan kesimpulan. Mulai sekarang adalah tinggalkan dasar IQ. Karena kalau IQ dasarnya bekerja cenderung egois, emosinya pamrih, persitinya mengorbankan orang, cenderung munafik. Tapi kalau SQ
dimaknai kerja sebagai ibadah, kemudian juga rela berkorban, hubungan dengan orang dengan relasi ikhlas, simpati, dan juga pikirannya menjadi positif. Jadi etos itu adalah bagaimana kita memperkuat akar. Maka dikatakan etos adalah disebut namanya keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang dan sekelompok orang. Jadi kata kunci etos adalah iman. Semakin tinggi iman orang memaknai kerja, pasti semakin sukses. Kenapa dikatakan sebagai akar? Nah, coba kita lihat. Yang menentukan buah ini, katakanlah buah ini penghasilan atau target. Yang menentukan buah ini bukanlah batang, tetapi yang menentukan adalah akar. Maka akar itu adalah akar kesuksesan. Semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpan angin. Semakin dalam akar pohon, makin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau ingin kawan-kawan, ingin sukses dalam bisnis dan juga dalam profesi, perkuatlah namanya 8 etos kerja profesional. Mari kita afirmasi. Kita katakan bersama. Mulai sekarang saya sadar, kerja adalah rahmat. Sama-sama. Kerja adalah rahmat. Kerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah pelayanan. Mari kita maknai, kerja tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi lebih mulia dari situ. Uang nanti akan dapat, jabatan akan datang. Kalau kita katakan, kita sadar kerja sebagai rahmat, maka kita bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Nah, oleh karena itu, lakukanlah 8 etos kerja profesional itu supaya kita sukses luar biasa. Sebab apa? Indonesia dahsyat luar biasa. Poinnya adalah di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Mari kita aktualkan 8 etos. Kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, mari kita sama-sama terakhir. Kerja adalah rahmat. Sama-sama kita Kerja adalah rahmat. Kerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan. Kerja adalah aktualisasi. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah pelayanan. Lakukanlah 8 etos itu dengan perilaku positif. Percayalah, kesuksesan akan mendatangi kita. Maka materi ini tidaklah penting, tapi respon kita, sikap kita atas materi ini adalah segala-galanya. Nilai-nilai semangat menjadi sangat penting karena etos itu adalah semangat. Maka dikatakan pohon yang dangkal akarnya akan tumbang dalam badai, tetapi pohon yang akarnya kuat akan kokoh dalam badai. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah optimis, memberikan yang terbaik, percayalah kesuksesan akan mendatangi kita. Doaku, sukses untuk kita semua. Salam etos, bigger, higher, better, good. Sukses untuk kita semua. Waktu sudah selesai, saya percaya sudah tertanam nilai-nilai itu di bawah sadar, aplikasikan besok akan sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mr. Erdi dan juga Ibu Yuli dan juga kawan-kawan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah.